Fir'aun menghadiahkan anaknya yaitu Hajar sebagai abdinya Sarah. Hal ini dilakukan Fir'aun atau Ramses sebagai pengakuan atau ungkapan terhadap keutamaan Sarah karena sudah terbukti kedekatannya dengan Allah SWT. Menyampaikan kebenaran dan membangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah SWT, semoga keselamatan, kesehatan, dan keberkahan senantiasa menyelimuti kita semua. Kembali lagi dengan channel Sinyal Dakwah, channel yang senantiasa menyampaikan kebenaran dan membangun peradaban. Teringat masa kecil dahulu, orang tua kita senantiasa mendongengkan kepada anak-anaknya di saat menjelang tidur dengan kisah-kisah Islami seperti kisah para nabi dan kisah-kisah para sahabat yang benar-benar membekas dalam ingatan kita semua. Namun banyak hari ini orang tua yang kehilangan momen kebersamaan, saat-saat terindah dengan si buah hati, karena seringkali anak ditinggal bekerja masih tertidur, dan kita pulang bekerja anak sudah tertidur kembali, sehingga tidak ada waktu lagi menyampaikan storytelling atau mendongengkan cerita ke anak-anak kita sekarang. Walhasil anak-anak kita lebih hafal kisah-kisah jagoan yang ada di film-film yang mereka tonton, yang pasti jauh dari nilai-nilai Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, berangkat dari sinilah channel Sinyal Dakwah dirasa perlu menstorytellingkan atau mendongengkan, menyampaikan kembali kisah-kisah para sahabat Nabi dan sahabat-sahabat teladan. Baiklah sahabat beriman yang dimuliakan Allah SWT, tetaplah bersama kami dalam channel Sinyal Dakwah yang senantiasa menyampaikan kebenaran, membangun peradaban. Terima kasih sudah subscribe, like, comment, and share channel kami. Semoga Anda mendapatkan pahala dan keberkahan karena turut berdakwah. Kita mulai dengan sahdan atau kisah teladan manusia teragung sepanjang sejarah, yaitu Nabiullah Muhammad SAW pada episode pertama. Berbicara perjalanan panjang Nabi Agung Muhammad SAW, maka tidak terlepas dari sisi geografis dan budaya masyarakat di mana Nabi Allah tersebut diutus oleh Allah SWT. Di episode pertama ini kita akan mengenal lebih dekat tentang bangsa-bangsa di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sahabat beriman yang berbahagia, kata Arab atau Al-Arab menggambarkan perihal padang pasir atau Sahara, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tiada tanaman di dalamnya. Maka lafal Arab ditujukan kepada Jazirah Arab dengan tanah gundul tersebut, dan juga lafal Arab ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut. Secara geografis, Jazirah Arab dari arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak di bagian selatan, dan dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab
yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Dari luas wilayahnya di Jazirah Arab diperkirakan antara 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi. Dari letak geografisnya yang dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya, menjadikan Jazirah Arab seperti memiliki benteng yang sangat kokoh untuk menahan kekuatan asing yang akan menjajah dan mempengaruhinya, sehingga bangsa Arab dapat hidup bebas dari zaman dahulu tanpa tekanan bangsa asing. Padahal mereka bertetangga dengan 2 imperium raksasa pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia, yang jika mereka menyerang tidak mungkin akan mampu ditahan serang-serangannya, andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di antara benua-benua yang sambung menyambung antara daratan dan lautan. Dari sisi barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Arah timur laut merupakan pintu masuk menuju benua Eropa, dan arah timurnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa asing seperti Asia Tengah dan Timur Jauh, serta India dan Cina. Demikian pula setiap benua lautnya bertemu dengan Jazirah Arab, sehingga setiap kapal yang berlayar pasti singgah di sana. Hal ini menjadikan arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat yang berkumpul berbagai suku bangsa dan menjadi pusat pertukaran niaga, agama, dan seni budaya. Sahabat sinyal dakwah yang dirahmati Allah SWT, tetaplah bersama kami. Jangan lupa like and comment channel Sinyal Dakwah, Sinyal Dakwah, Sinyal Dakwah, channel yang senantiasa menyebarkan kebenaran dan membangun peradaban. Setelah kita mengenal dari letak geografisnya, mari kita sama-sama mengenal dari kaum bangsa Arabnya. Kaum Arab atau masyarakat Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab kuno yang sudah punah, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Judais, kaum Imlak, dan lain-lain yang sudah tidak bisa diselusuri keberadaannya. Kemudian yang kedua, bangsa Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qattan, sehingga disebut Arab Qahtaniyah. Yang ketiga yaitu bangsa Arab Mustaribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, yang disebut pula kaum Adnaniyah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, kaum Aribah atau Qahtaniyah berasal dari Yaman, yang terdiri dari 2 kabilah, yaitu kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Karena persaingan di antara keduanya, kabilah Kahlan meninggalkan Yaman, sementara kabilah Himyar tetap eksis di sana. Adapun Arab Mustaribah, nenek moyangnya mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Air.
tepi barat Sungai Efrat berdekatan dengan Kufah. Dari tempat inilah Ibrahim alaihi salam berhijrah ke Haran atau Hiran, kemudian ke Palestina, dan menjadikan Palestina sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok negeri di sana dan di sekitar negerinya. Bahkan beliau pernah mengunjungi Mesir dengan Fir'aun atau Ramses sebagai penguasanya. Kala itu Ramses atau Fir'aun berupaya untuk memperdaya dan berniat buruk terhadap istri beliau, yaitu Sarah. Namun setiap kali Fir'aun akan memperdaya Sarah, maka seluruh tubuh, tangan dan kaki Fir'aun tidak bisa digerakkan. Setiap kali akan memperdaya istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, hal yang sama terjadi kembali, sampai tersadarlah Fir'aun atau Ramses bahwa ternyata Sarah memiliki kedekatan kepada Allah SWT. Hingga akhirnya Fir'aun menghadiahkan anaknya, yaitu Hajar, sebagai abdinya Sarah. Hal ini dilakukan Fir'aun atau Ramses sebagai pengakuan atau ungkapan terhadap keutamaan Sarah, karena sudah terbukti kedekatannya dengan Allah SWT. Maka Sarah yang mendapatkan hadiah dari Fir'aun berupa Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar menjadi hadiah dari Sarah kepada Ibrahim untuk dinikahkan, sehubungan dengan pernikahannya Ibrahim dengan Sarah yang tak kunjung dikaruniai seorang putra. Maka Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dijadikan istri, dan mereka bertiga kembali ke Palestina. Dengan pernikahan barunya Ibrahim dengan Hajar, Allah SWT mengkaruniai seorang anak yang sangat sehat dan menggemaskan. Ibrahim memberikan nama anak tersebut dengan nama Ismail. Kebahagiaan pun menyeruak di antara Ibrahim dan Hajar, karena di tengah-tengah mereka sudah hadir sang buah hati yang sangat indah, menggemaskan, yaitu Ismail, yang sudah lama ditunggunya. Namun berbeda dengan Sarah, gejolak jiwanya muncul sehingga terbakarlah api cemburu. Maka setiap kali melihat kebahagiaan Hajar dan Ibrahim dengan datangnya Ismail, maka api cemburu pun menyeruak dalam dadanya, sehingga dia sangat keberatan ketika mereka masih senantiasa berada di depan matanya. Sehingga Sarah mengajukan permintaan kepada Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Ismail dari pandangannya. Ibrahim pun tidak serta-merta mengikuti kemauan istrinya, yaitu Sarah, namun menunggu perintah dari Allah SWT. Maka tatkala Allah SWT memerintahkan Ibrahim untuk membawanya ke sebuah tempat yang disebut Bakkah, maka Ibrahim pun membawa Ismail dan Hajar. Ismail yang masih bayi, yang belum lama dilahirkan, dibawa ke sebuah padang tandus yang disebut Bakkah, yang nantinya menjadi nama Makkah. Tentunya ini menjadi sebuah pukulan berat, baik kepada Ibrahim, seorang ayah yang sudah
lama merindukan seorang putra, ataupun kepada Siti Hajar, seorang ibu dengan si bayi, jabang bayi merahnya. Namun ketika Ibrahim dengan berat hati meninggalkan Siti Hajar di padang tandus tanpa tanaman dan air, hanya menyisakan atau memberinya sekantong air dan sekantong kurma untuk bekalnya. Dengan berat hati Ibrahim pun meninggalkan Hajar dan Ismail. Sudah barang tentu istrinya pun menangis dan memanggil-manggil suaminya. "Wahai suamiku Ibrahim, hendak kemana engkau? Apakah engkau tega meninggalkan kami dengan bayi ini sendirian di tempat yang ganas ini?" Ibrahim pun tidak menoleh sedikit pun ke istrinya. Maka istrinya pun memanggilnya kembali, "Wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di padang tandus yang ganas ini?" Ibrahim pun tidak menoleh sedikit pun, walaupun dalam dirinya bergejolak berbagai perasaan yang harus diperanginya. Akhirnya Hajar pun tersadar siapa Ibrahim. Maka Siti Hajar memanggil Ibrahim dengan panggilan yang berbeda. "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami berdua ini atas perintah Allah?" Maka Ibrahim pun menengok istrinya, kemudian berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang aku lakukan adalah perintah Allah SWT. Maka aku titipkan engkau dan anakku kepada Allah SWT." Dengan jawaban Ibrahim, maka Hajar pun menerima apa yang menjadi keputusannya. Kemudian dengan berat hati namun tetap tabah dan tetap tegar jiwanya, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus yang ganas tanpa tanaman. Kemudian dia berangkat ke Palestina untuk berdakwah kembali. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah SWT, sebagai seorang ibu dengan anak bayi yang masih merah di pangkuannya, dengan suasana alam yang sangat ganas, panas, dan kering tandus tanpa tanaman, dengan bekal sekantong kurma dan secawan air, maka dalam waktu sehari ataupun setengah hari pun pasti sudah habis. Maka ketika Ismail kehausan, naluri keibuannya pun muncul. Maka Hajar berupaya mencari air, berlari ke sana kemari, dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah, kembali lagi ke Bukit Sofa, kembali lagi ke Bukit Marwah, untuk mencari air dengan harapan bisa memberikan minum kepada Ismail. Seluruh jerih payahnya dilakukan, seluruh kekuatannya dia lakukan. Ternyata Allah memberikan pertolongan di dekatnya. Dengan tumit Ismail menghentak-hentakan ke pasirnya, kemudian muncullah air dari pasir tersebut. Zam, 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 zam. Mengumpullah air. Maka terjadilah menjadi mata air sumur Zam-Zam yang sampai hari ini kita bisa nikmati tanpa kering. Inilah salah satu keajaiban Allah SWT, karena Allah yang menghendaki agar Hajar dan Ismail bertempat di Mekah, maka Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka berdua.
Maka dengan munculnya mata air Zam-Zam, setelah beberapa lama kemudian, para kafilah dagang yang melewati tempat tersebut pasti akan mengambil air minumnya, dan mereka ada yang membuat kemah, bahkan menjadi sebuah tempat perkampungan yang ramai, menjadi tempat yang subur dengan mata air yang ada, sehingga Mekah menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang. Maka dengan demikian Ismail dan Hajar tidak lagi khawatir dengan kekurangan dan ganasnya alam yang ada, karena Mekah sudah menjadi perkampungan yang ramai. Sahabat sinyal dakwah yang berbahagia, bagaimana kisah selanjutnya antara Hajar, Ismail, dan Ibrahim? Saksikan terus di episode berikutnya. Demikian, semoga cerita ini bermanfaat. Banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.